Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat para guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor Kota Bogor, khususnya guru sejarah kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Rizma Wahyu Hendranti, Salwa Ilmu Sahara, Sekar Ayu Natasha, dan Sufatun Nida. Pembahasan kali ini yaitu peran tokoh penyebar Islam di Indonesia. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang lahir di kota Banjar, Kalimantan Selatan. Wafatnya pada tanggal 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura atau Kesultanan Banjar. Beliau juga adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi banyak rujukan bagi para pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Ia sempat menuntut ilmu-ilmu agama Islam di Mekah. Sekembalinya ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakannya adalah membuka tempat pengajian bernama Dalam Pagar. Kisah tempat pengajian ini diuraikan dalam buku seri pertama Intelektual Pesantren. Mulanya, tulis buku itu, lokasi ini berupa sebidang tanah kosong yang masih berupa hutan belukar pemberian Sultan Tahmidullah, penguasa Kesultanan Banjar saat itu. Syekh Arsyad menyulap tanah tersebut menjadi sebuah perkampungan yang di dalamnya terdapat rumah, tempat pengajian, perpustakaan, dan asrama para santri. Pesantren yang dibangun di luar kota Martapura ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar para santri. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, di tempat ini juga dijadikan pusat pertanian. Syekh Muhammad Arsyad bersama guru-guru dan para murid mengolah tanah di lingkungan itu menjadi sawah yang produktif dan kebun sayur, serta membangun sistem irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Syekh Muhammad Arsyad juga aktif berdakwah kepada masyarakat umum, dari perkotaan hingga daerah terpencil. Kegiatan itu pada akhirnya membentuk perilaku religi masyarakat. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran dan menambah pengetahuan agama di dalam kemasyarakatan. Dalam menyampaikan ilmunya, Syekh Muhammad Arsyad sedikitnya punya 3 metode. Ketiga metode itu satu sama lain saling menunjang, yakni keteladanan yang direfleksikan di dalam tingkah laku, gerak-gerik, dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Syekh Muhammad Arsyad juga memberikan pelajaran dengan cara bilisan dan kitabah. Dari bakat tulis-menulisnya, lahirlah kitab-kitab yang menjadi pegangan umat. Kitab-kitab itulah yang ia tinggal setelah Syekh Muhammad Arsyad tutup usia pada 1812 Masehi di usia 105 tahun. Karya-karyanya antara lain Sabilal Muhtadin, Tufatul Gibiin, Al-Qaulul Muhtasyar, di samping kitab Usyuluddin, kitab Tasyawuf, kitab Nikah, kitab Faraid, dan kitab Hasyiyah Fathul Jawad. Karyanya yang paling monumental adalah kitab Sabilal Muhtadin, yang kemasyhurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara, tapi juga sampai ke Malaysia, Brunei, dan Patani di Thailand Selatan. Syekh Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan, tak hanya dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan pesantren lengkap sarana dan prasarananya, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya, tapi juga berdakwah dengan mengadakan pengajian, baik di kalangan istana maupun masyarakat kelas bawah. Lebih dari 40 tahun, Syekh Arsyad melakukan penyebaran Islam di daerah kelahirannya, yaitu Kalimantan.
Dia meninggal pada 1812 Masehi di umur 102 tahun. Sebelum wafat, dia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalampayan. Bila sungai dapat dilayari atau di Karang Tengah, tempat istrinya, Bujat, dimakamkan. Bila sungai tidak bisa dilayari. Di Tanah Suci, Arsyad memperdalam ilmu agama. Namanya terkenal di Mekah karena kekuasaan ilmu yang dimiliki, terutama ilmu qiraat. Ia bahkan mengarang kitab qiraat 14 yang bersumber dari Imam Syatibi. Uniknya, setiap juz kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar. Selama belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar bersama 3 orang Indonesia lainnya. Syekh Abdul Somad Al-Palembani dari Palembang, Syekh Abdul Wahab dari Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Mesri dari Betawi. Mereka berempat dikenal dengan 4 serangkai dari Tanah Jawi, yang sama-sama menuntut ilmu di Al-Haramain Al-Syarifain. Belakangan, Syekh Abdul Wahab Bugis menjadi menantunya karena menikah dengan anak pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu, timbul hasratnya untuk kembali ke kampung halaman. Sebelum sampai di tanah kelahirannya, Syekh Arsyad singgah di Jakarta. Ia menginap di rumah salah seorang temannya waktu belajar di Mekah. Bahkan, menurut kisahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sempat memberikan petunjuk arah kiblat Masjid Jembatan 5 di Jakarta sebelum kembali ke Kalimantan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bogor, Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Abi Amirullah SPDI, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurlita Mailani, Raifan Pasagustania Hafiz, Raja Revano Al-Fahrezi, dan Rania Syifa. Di sini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang peran tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Peran tokoh penyebar Islam di Indonesia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ia telah meninggal sejak 1812 Masehi silam dan ia meninggalkan banyak jejak dalam bentuk karya tulis di bidang keagamaan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan, beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Athaillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama. Di antaranya sebagai berikut. A. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. B.
Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya. Dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. C. Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah yang tadinya masih berupa hutan belukar, pemberian Sultan Tahmid Allah, penguasa Kesultanan Banjar saat itu. Syekh Arsyad menyulap tanah tersebut menjadi sebuah perkampungan yang di dalamnya terdapat rumah, tempat pengajian, perpustakaan, dan asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Disitulah diselenggarakan sebuah model pendidikan yang mengintegrasikan sarana dan prasarana belajar dalam satu tempat yang mirip dengan model pesantren. Gagasan Syekh Muhammad Arsyad ini merupakan model baru yang belum ada sebelumnya dalam sejarah Islam di Kalimantan masa itu. Pesantren yang dibangun di luar kota Martapura ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar para santri. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, di tempat ini juga diadakan pusat pertanian. Syekh Muhammad Arsyad bersama beberapa guru dan muridnya mengolah tanah di lingkungan itu menjadi sawah yang produktif dan kebun sayur, serta membangun sistem irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Tidak sebatas membangun sistem pendidikan model pesantren, Syekh Muhammad Arsyad juga aktif berdakwah kepada masyarakat umum, dari perkotaan hingga daerah terpencil. Kegiatan itu pada akhirnya membentuk perilaku religi masyarakat. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran untuk menambah pengetahuan agama dalam masyarakat. Dalam menyampaikan ilmunya, Syekh Muhammad Arsyad sedikitnya punya 3 metode. Ketiga metode itu satu sama lain saling menunjang. Selain dengan cara bilhal, yakni keteladanan yang direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik, dan tutur kata sehari-hari yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Syekh Muhammad Arsyad juga memberikan pengajaran dengan cara bil lisan dan bil kitabah. Metode bil lisan dengan mengadakan pengajaran dan pengajian yang bisa disaksikan dan diikuti siapa saja, baik keluarga, kerabat, sahabat, maupun handai taulan. Sedangkan metode bil kitabah menggunakan bakatnya di bidang tulis-menulis. Dari bakat tulis-menulisnya, lahir kitab-kitab yang menjadi pegangan umat. Kitab-kitab itulah yang ia tinggal setelah Syekh Muhammad Arsyad tutup usia pada 1812 Masehi. Di usia 105 tahun, karya-karyanya antara lain Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Raghibin, Al-Qaulul Mukhtasar, di samping kitab Usuluddin, kitab Tasawuf, kitab Nikah, kitab Faraid, dan kitab Hasyiyah Fathul Jawad. Karyanya paling monumental adalah kitab Sabilal Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk, yang kemasyhurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara, tapi juga sampai ke Malaysia, Brunei, dan Patani atau Thailand Selatan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga mendapat julukan sebagai matahari agama dari Banjar. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penulisan atau perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.